kirim udah mau tutup ketika hari itu terakhir Al-Qamar ya, Al-Qamar kakak baca karena saat itu pas aja murojaah Al-Qamar itu. Iya, jadi kirim Ustazah. Jadi penutupan hari itu, makanya qadarullah semua Allah yang sudah setting semuanya, sudah tutup pendaftaran. Tiba-tiba ada kurir datang. Ini kata produser Hafiznya. Ini ada apa formulir masuk satu lagi, udah tutup katanya gitu. Tadi tutupnya jam 12, itu formulirnya datang jam 12 kurang 5, udah nggak mau lagi diterima. Tapi nggak tahu kok bisa saya ambil itu formulir, kata Bang Z itu produsernya. Saya baca, wah ini hebat ini, karena di situ tuh saya cuma tulis Naja 9 tahun, kondisi cerebral palsy, hafal Al-Quran 30 juz. Nggak ada saya sebutkan yang lain prestasi apa, karena nggak ada prestasi. Saya cuma sebutkan kondisi Naja cerebral palsy, hafal Al-Quran 30 juz. Jadi tujuan ikut Hafiz itu ingin memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak-anak di seluruh Indonesia bahwa keterbatasan itu tidak menjadi penghalang untuk bisa hafal Quran. Itu saja, padahal itu kita harus panjang lebar menjelaskan harusnya. Dengan itu langsung produksinya, oh ini bagus, ini inspiratif. Akhirnya malamnya langsung jam 8 ditelepon. Kalau jam 9 di Lombok, jam 8 di Jakarta, jam 9 di Lombok. Iya, jam 9 di Lombok. Nah kan beda 1 jam. Iya. Ditelepon lah gitu sama Hafiz, sama ini jurinya ya, juri Hafiznya ditelepon. Ini dengan Naja betul hafal Al-Quran 30 juz, insya Allah. Saya bilang, oh kalau begitu kita tes, karena nggak ada waktu lagi kan, hari itu masuk formulir, malam langsung dites, karena kalau besok udah nggak bisa lagi. Saya bilang, aduh kan nggak percaya nih, nggak berani gitu, nggak bisa sekarang, Naja tidur. Saya bilang, itu alasan saya ke jurinya, karena saya takut Naja dites. Ya, udah hafal 30 juz tapi saya takut. Naja dengar, qadarullah Naja dengar. Padahal waktu itu dia di dalam kamar. Mama katanya tuh, Naja mau kok dites katanya. Denger dia gitu. Seperti itulah perjalanannya, makanya itu semua di luar apa namanya yang kami rencanakan. Naja mau dites 30 juz aja. Naja bisa mah katanya. Bisa Naja, bisa. Itu saya berdoa deg-degan saya. Mudah-mudahan Naja bisa. Ternyata baru dibacakan soalnya Naja langsung bilang, itu kan di surah ini Ustadz, di halaman ini itu soalnya gitu. Langsung dijawab 10 soal tuh semua dijawab dengan benar. Akhirnya tanpa panjang lebar jurinya bilang, ya sudah kakak Naja besok ke Jakarta ya, 3 hari jaraknya jadi peserta Hafiz Indonesia 2019. Nah seperti itu ceritanya. Jadi Allah semua sudah atur di perjalanan hidupnya kakak Naja. Qadarullah lagi sampai di sana baru tahu ternyata anak-anak yang sudah masuk jadi peserta itu harus melewati audisi. Ada 3 audisi, dari 300 orang jadi 150 jadi 30. Ketika dikumpulkan di satu tempat bertemu semua itu kaget lihat Naja, ini anak ngapain ini. Iya, karena kan tidak pernah ketemu waktu audisi, dipikir kita bukan peserta gitu kan, kayaknya nggak pernah lihat ini, kata Abi Umi yang lain gitu. Ternyata memang ada audisi ya. Saya malah yang balik bertanya gitu. Iya kita audisi kok katanya gitu. 3 kali kita dipanggil ke Jakarta audisi gitu. Oh berarti Naja yang ini, karena langsung kan di tes 10 soal tuh langsung bisa dijawab gitu. Nah di situ juga kami mulai merasa, ya Allah sepertinya saya salah nih bawa Naja ke sini. Pernah terpikir seperti itu. Saya melihat kondisi Naja hanya satunya yang difabel waktu itu kan, sama Revan dan Repin yang tunanetra itu. Sampai saya sama abinya bilang, kayak malu kita, nggak pernah berani tampil ke depan, jadi paling belakang aja kita, karena malu ya. Yang lain-lain tuh suaranya bagus, terus bawa piala, piagam banyak, kan harus ditunjukkan tuh prestasi-prestasinya. Tapi alhamdulillah ketika Naja diminta untuk perkenalan diri, di situ saya merasa saya takut lagi Ustazah. Aduh bisa nggak ya dia diarahkan untuk jawab soal dari yang membimbing itu. Ternyata Naja bisa. Assalamualaikum, nama saya Naja, umur saya 9 tahun, saya hafal 30 juz. Dari situlah semua teman-temannya tuh mendekat sama Naja.
betul Najah 30 juz gitu. Betul katanya gitu. Nah ketika ketika di kelas itu Najah selalu bantu temennya Ustazah. Kalau temennya ditanya, Najah bilang, ini sambungannya itu di halaman ini. Jadi teman-temannya tuh, ya Allah sayang banget sama Najah karena apa? Mereka tuh sering challenge, itu Najah. Mereka datang, ayo Najah, ambilin Al-Quran. Jadi saya tuh merasa, ya Allah ternyata benar. Saya bilang tuh ketika kita sudah arahkan anak kita dengan Al-Quran, Najah itu merasa, mungkin Najah tuh merasa percaya dirinya itu muncul tuh sejak ikut di Hafiz Indonesia. Karena sebelum itu bahkan nenek kakeknya, tetangga-tetangga semua nggak ada yang tahu kalau Najah hafal Al-Quran 30 juz. Tidak ada yang tahu. Karena itu kami hanya di rumah aja, saya sama papanya aja yang simak hafalannya. Jadi waktu itu ternyata Najah tuh seneng gitu, teman-temannya tuh pada kumpul nanya-nanya gitu. Dan alhamdulillahnya lagi setelah selesai habis, teman-temannya tuh semua cerita, kalau enggak karena Najah mungkin anak ini enggak secepat ini hafalannya. Jadi banyak gitu yang terinspirasi, teman-temannya terutama yang dihafiz gitu, merasa Najah aja bisa kok saya enggak bisa. Nah selalu seperti itu, akhirnya mereka semua hafal Al-Quran 30 juz sekarang yang 2019. Insya Allah. Jadi tetangga dia Gak ada yang tahu Ustazah, gak ada yang tahu, malah peserta itu sendiri. Peserta kebanyakan. Jadi setelah bertemu dengan kakak Najah semua semangat, semua nggak mau kalah gitu. Jadi adanya Najah menjadi motivasi, inspirator bagi banyak orang. Iya, terutama teman-temannya yang di 2019 Ustazah. Sekarang semua kalau misalnya kakak Najah saya udah hafal nih 30 juz, sekarang saya sudah mulai hafal halamannya. Sekarang saya sudah mulai hafal nomor ayatnya. Terus gimana cara hafal terjemahan? Jadi semua teman-temannya tuh ngasih tahu Najah gitu Ustazah, kalau sekarang udah selesai ini mau hafal halaman. Jadi semua sekarang yang 2019 insya Allah itu udah bisa semua gitu. Ini kan Kak Najah ini kan membaca belum bisa ya Bu. Ini kan kemampuan numerik ya, numerik angka huruf nomor halaman. Itu dalam proses belajar menghafalnya seperti apa ya? Kan lihatnya kan cuman audio atau visual betul, gitu kan. Nah itu untuk bisa sampai pada titik numerik tadi, hafal nomor dan halaman itu seperti apa ya? Ya itu karena kebiasaan. Karena Najah kan nggak melihat mushaf. Iya. Najah tidak melihat mushaf. Kami yang simak itu selalu apa yang ada di lembar mushaf saya sebutkan. Iya. Najah sekarang ada di halaman ini. Coba baca ayat paling atas tuh nomornya segini, ayat paling bawah nomornya segini. Nah nanti yang menentukan di tengah-tengah itu Najah sendiri. Oh jadi dihitung? Iya, Najah sendiri gitu. Makanya kalau dibimbing secara khusus untuk tahu halaman itu tidak pernah, karena kebiasaan aja. Kalaupun mau murojaah, misalnya sekarang Najah murojaah juz 21, ya juz 21 Najah mulai dari halaman ini, Najah baca sekarang halaman ini. Nah jadi karena sering mendengar, karena di auditori mendengar saya sebutkan halaman, jadi Najah tahu di halaman itu isinya ini ayatnya begitu. Nah seperti itu dia perkenalan untuk numeriknya. Cuma nggak pernah secara spesifik disebutkan ayat ini nomornya ini, ayat ini nggak pernah. Jadi saya sebutkan satu halaman ini ada ayat paling atasnya misalnya halaman ayat 10, paling bawah ayat 15. Ya keajaiban juga pernah ini satu kejadian ini. Dia kan senang ini main sama abinya. Ya, kalau abinya pulang kerja itu suka main gitu. Itu saya selalu dengar dia panggil abinya, "Papa, sini Papa, apa?" gitu. "Sini sebentar." gitu. "Apa?" "Sini. Bukain aja Papa." gitu. Dibukain Al-Quran, coba lihatin aja itu Al-Baqarah itu dari halaman berapa sampai berapa, ya dibacain sama bapaknya. Al-Baqarah ini dari halaman 2 sampai halaman segini, terus ini dibacakan terus gitu. Udah setengah jalan, besoknya bapaknya ada kerjaan, besok panggil lagi, baca lagi Pak. Alhamdulillah setelah itu langsung dihafal gitu. Tiba-tiba dihafal semua apa yang dia tanya ke papanya itu. Padahal papanya juga asal aja gitu, bukainnya ingat gak Pak? Dan dia bilang, liatin Pak itu nomornya, seperti itu. Jadi kalau dia sudah punya kemauan gitu, insya Allah gitu. Baik, ini nanti saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk mencoba menguji kemampuan. Tapi sebelum itu saya tuh pengen tahu, ada gak sih doa khusus dari Bapak Ibu atau amalan yang
menjadi amal, sebenarnya amal rahasia, tapi kita ingin belajar gitu loh Pak. Barangkali dari Bapak Ibu punya amalan-amalan yang diistiqomahkan demi menjadikan anak-anak ini anak yang soleh, anak yang menghafal Quran, penjaga kalamullah ini. Mungkin ada amalan yang mungkin rutin dilakukan dan sebagainya. Kalau amal yang secara khusus mau ke arah itu mungkin nggak ada, Bu Ustazah. Ya. Cuman memang saya terbiasa sejak masih remaja dulu, itu saja kita niatkan sedekah misalnya, sedekah supaya apa yang saya lakukan ini sebagai wasilah untuk kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kalau dari sisi saya sendiri, memang sejak remaja selalu terbiasa di sujud terakhir la ilaha illa anta itu saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Terus alhamdulillah mungkin Allah istiqomahkan kami ya sampai sekarang sejak masih umur sampai sejak umur belasan kami. Yang kira selesai itu ya seperti biasa sholawat, lalu aku Rasulullah ya seperti biasa amalan-amalan. Apa di At-Taubah apa kan? Ya, atau ayat terakhir ya. Ayat 28 sampai 29 ya, ayat-ayat terakhir. Itu ya, kalau mamanya memang sejak masih gadis yang saya tahu memang sholawat sama wasra sholawat sama sedekah itu saja. Sholawat dan sedekah ya. Sedekah. Iya, baik. Berarti ini yang dilakukan. Jadi, sampai dulu saya ingat waktu masih ujian mamanya aja. Dulu kami kenalnya juga di Jogja waktu itu. Jadi almarhumah ibu mamanya Naja, ibunya Naja, uminya itu setiap mamanya Naja mau ujian itu, ya. Ibunya bilang cari anak yatim. Jadi saking yakinnya dengan sodako. Jadi anak yatim untuk ngasih sebelum ujian berdadaran, jadi dicari juga anak-anak yang lampu merah untuk kita kasih makan seperti itu. Iya. Berarti kuncinya ada di sodako dan sholawat ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, karena waktu kita terus berjalan dan akan melanjutkan perjalanan selanjutnya ke Qaryatul Quran. Kita juga akan ada kegiatan yang lain masing-masing. Ini saya mempersilahkan, apakah ada yang mau muji Kakak Naja ini? Ada nggak yang pengen nguji? Dari bapak-bapak, ada yang ingin menguji Kakak Naja? Mungkin sambung ayat, nomor surat ayat, ada yang pengen? Boleh silakan Bapak Ibu, ada yang pengen enggak? Ya ini mukjizat Quran. Jadi ini bagian daripada keajaiban. Artinya apa? Kakak Naja ini dimudahkan Allah menghafal Al-Quran dalam kondisi ayah ibunya bukan penghafal Quran. Ya Bapak Ibu ya, bukan penghafal Quran, tapi Allah mudahkan menghafal Quran. Ada yang ingin nguji nggak? Sebutkan saja Ustazah. Ya, sebutkan ayatnya boleh. Ayat atau nama suratnya? Nama suratnya, ayatnya nanti Kak Naja bisa. Oh baik. Atau kalau enggak saya. Oh iya. Oh ya, boleh. Ibu mohon silakan. Sebutkan nama surat dan ayat berapa begitu. Berarti antum harus hafal loh ya. Jangan yang gampang gitu. Itu terlalu gampang, yang terlalu umum. Baik. Coba ini. Tolong Kakak Naja disebutkan dibacakan surah Saba ayat 28 sampai ayat 30. Surah Saba ayat 28 sampai 30. Ibu-ibu silakan buka Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Insyaallah. Insyaallah. Fatallin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran-nasi la ya'lamun. Wa yaquluna mata
Masya Allah. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. Ada di halaman berapa Kak itu Kak? Ada di halaman 431. Masya Allah, ya Allah, Masya Allah. Ini mamanya masih nyari nih. Udah anaknya udah selesai. Coba Bu, Masya Allah. Boleh Bapak-Bapak mau ada yang pengen nguji? Artinya bisa juga. Oh artinya, boleh artinya Kakak. Dan tidak ada kami yang mengatur Muhammad Ghazali pada seluruh umat. Masya Allah, kafatul linasi. Dan sebagai Basyir wa nadhir. Basyirah, membawa berita dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Masya Allah, tabarakallah. Aji, boleh mau dilanjutkan atau ganti surat nih? Ganti surat. Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan? Boleh? Oh ya, boleh. Antum nyuruh surat apa, ayat berapa? Artinya boleh dibacakan atau Ini lagi tes. Ya. Maksudnya pertanyaannya apa Bu? Oh lanjut ayat. Oh. Dari yang Rabbana Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Masya Allah, tabarakallah. Ajib. Ini hadiah terindah, buah dari sebuah kesabaran. Begitu Allah pun menyampaikan mereka orang-orang yang sabar di dalam mendampingi anak-anaknya bersama keluarganya, nanti akan disambut malaikat di dalam surah Ar-Ra'd. Gimana Kakak? Sambutan malaikat. Iya betul. Salahamin abai. Nah, sambutan malaikat. Diterjemahkan boleh ya Kak? Assalamualaikum. Maka nikmatnya
Masya Allah. Itu Bu, nasihat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar adalah hadiah nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah berikan jannah, kita akan disambut para malaikat kita bersama anak-anak kita, keluarga kita yang bersabar di dalam meniti jalan ini ya, jalan dakwah ini bersama anak-anak insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk jannahnya. Iya. Sama ya. Gimana? Min asawir Basuhum fi Masya Allah. Yaitu surga-surga Adam yang mereka di dalamnya dipakaikan gelang-gelang. Masya Allah. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah surga. Nah, motivasi lagi Bu di ayat yang lain. Ya di surah Fatir, awal Al-Fatir tadi ya, surat Fatir, Allah berikan janji surga, kenikmatan surga bagi kita para orang tua yang bersabar di dalam mendampingi anak-anak ini. Mungkin itu sudah waktunya sudah habis. Oh sayang waktunya sudah habis. Kakak Naja tadi itu ada Umi yang minta didoain anak-anak Quranic School semuanya, mudah-mudahan teman-teman, karena ini teman-teman SD ini sedang ujian mereka jadi nggak bisa kesini, minta didoakan. Apa istirahat dah? Pengen foto? Ya lah bisa nggak? Mungkin nggak? Sudah pada datang? Sudah pada ini? Ya baik, mungkin kakak aja bisa berdoa kali ya, bisa doakan kita semua dan ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, Masya Allah, Alhamdulillah keajaiban Al-Quran luar biasa kita saksikan hari ini. Baik silakan kakak Naja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sama-sama ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengambilkan dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bisa ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pertanyaan saya itu masih banyak banget. Ya Bu ya. Kita masih pengen banyak tahu tentang bagaimana perjalanan pendampingan Anda Naja ini, tetapi karena Allah takdirkan waktu kita cuma sampai di sini, ya alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan lain waktu ya kita bisa bersilaturahmi kembali. Bapak Ibu, pertemuan hari ini bukan sekedar karena kita ketemu orang yang terkenal, tetapi ini merupakan ibroh, pelajaran yang berharga yang senantiasa menjadikan kita bermuhasabah atas nikmat yang Allah berikan, bagaimana cara kita mensyukurinya. Begitu nggih? Barakallahu fikum dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua diberikan kesabaran, keistiqomahan, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan kita semua dikumpulkan Allah di jannahnya. Barakallahu fikum jami'an wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.